认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat, puji Tuhan kita dapat kembali beribadah walaupun masih secara online di minggu ini. Ini bukan minggu yang biasa, minggu ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita percaya Ia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dan Dia juga janji kepada setiap kita bahwa Dia setia menyertai setiap kita. Kita mulai ibadah kita pada kesempatan minggu ini dengan mengangkat pujian Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia.
setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sekaligus kita juga berkenaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita boleh mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ibadah pada hari ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Bawa kami Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, rasa syukur Tuhan. Karena kami telah mengalami begitu banyak perbuatan baik, ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan peringati kenaikan Tuhan Yesus. Membawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang percaya yang semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah ibadah pada hari ini. Berkati mereka yang melayani sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati setiap kami Tuhan dan berkati jaringan yang ada supaya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Kita mengatakan kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita akan punya sekali lagi dari awal. Kasih begitu besar, lebih daripada dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama-Nya. Bersorak-sorai. Katakan, bersorak-sorai muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup.
masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya ajak kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang di tengah keterbatasannya, sehingga apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati setiap kami, berikan kami kerendahan hati untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, menjadi tanah yang baik, yang subur Tuhan, yang boleh berbuah dan boleh membawa pertumbuhan bagi iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jadikanlah semua bangsa muridku. Nats hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga 20. Injil Matius,
pasalnya ke-28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Ayat ini atau nas ini disampaikan Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga. Di mana kita tahu bersama setelah kebangkitannya, selama 40 hari, Yesus masih ada di dunia untuk meneguhkan orang-orang percaya, khususnya para murid. Dan peristiwa ini ketika ayat ini disampaikan, tertulis, di mana berbicara ketika Yesus memanggil 11 muridnya untuk datang ke Galilea. Dan pesan inilah yang disampaikan. Pesan yang sangat sering kita dengar. Pesan terakhir bisa dikatakan. Ya, seperti seorang yang mau pergi jauh, memberikan pesan kepada orang yang dikasihinya. Pasti punya nilai yang penting, makna yang penting bagi orang tersebut. Demikian juga Yesus ketika dia menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Satu pesan yang sering kita kenal dengan istilah amanat agung. Kita sebagai orang-orang percaya adalah murid Kristus, penerus 11 murid yang terdahulu. Yang menjadi pertanyaannya ketika kita setiap tahun mengikuti hari besar agama Kristen, di mana salah satunya bicara kenaikan Kristus. Apakah pesan ini, amanat agung ini, sudah kita praktekkan, sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dalam ayat ini, kita melihat secara khusus ketika dikatakan Yesus mendekati mereka. Mengapa Yesus mendekati mereka? Oh, kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-17. Dikatakan orang-orang datang, ya, dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bayangkan selama 40 hari, Yesus masih meneguhkan, itu pun masih ada yang ragu-ragu. Oleh karena itu Yesus dengan begitu mengasihi mereka, mendekati, ya, mengatakan, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini menyatakan apa? Tuhan menegaskan sekali lagi, dia bukan orang biasa, dia bukan manusia biasa, tapi dikatakan dia punya kuasa atas segala yang ada di surga dan di bumi. Kita tahu bersama siapa itu? Hanya Allah. Gak ada pribadi, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang berkuasa di surga maupun di bumi. Yesus mengingatkan, dia itu Allah. Dia itu penyelamat, sekali lagi meneguhkan mereka bahwa dia Allah yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sudahkah kita benar-benar yakin bahwa kita percaya kepada Yesus? Jangan sampai banyak hal yang terjadi dalam hidup kita membuat kita ragu seperti beberapa antara murid Yesus. Kita boleh koreksi diri dan mengingatkan kepada kita semua. Kembali kepada tema kita, bicara jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat ini seringkali dipakai dikatakan sebagai perintah mengabarkan Injil. Padahal memberitakan Injil adalah salah satu langkah saja. Oh, kita lihat, jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah inti dari perintah Yesus. Apa yang harus dikerjakan? Ya, ada kata kerja. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan. Orang cenderung mengejar memberitakan Injil. Berhenti begitu saja, tapi tanpa ada kelanjutannya. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita yang mengatasnamakan diri orang percaya, sudahkah kita mengambil bagian ini? Seringkali orang berkata, oh, ayat ini lebih cocok kepada hamba Tuhan atau pendeta dan sebagainya. Saya tidak perlu lakukan itu.
Tapi jelas ketika firman ini disampaikan, Alkitab ini disampaikan kepada kita semua. Tuhan berbicara bukan kepada orang, konteks itu murid-murid Yesus saja, tapi kita yang mengaku murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, orang-orang percaya. Beberapa waktu ini saya begitu memperhatikan, banyak seminar-seminar rohani membahas soal pemuritan. Ya, beberapa sudah saya ikuti, beberapa malah akan terus berlanjut membahas hal ini. Menjadi keresahan orang-orang percaya. Karena apa? Banyak orang Kristen berhenti pada ketika dia percaya kepada Yesus. Sudah cukup, nggak perlu lakukan apa-apa. Namun dia lupa, tertinggal hal ini. Amanat agung, menjadikan semua bangsa muridku. Ketika pemuritan, orang berkata, bukan urusan saya. Ini yang harus kita renungkan bersama. Apa pentingnya ketika Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku? Ingat, Tuhan tidak membuat agama, tapi Tuhan mau membawa orang untuk percaya kepada Tuhan, untuk memperoleh keselamatan. Itulah intinya, itulah berita Injil, berita sukacita. Karena banyak orang di luar sana, mereka dalam kebinasaan. Mereka butuh Kristus. Siapa yang bisa menolong mereka? Tidak ada selain Tuhan sendiri. Berapa banyak orang berbuat kebaikan, berpikir dia bisa menghapus dosanya, tapi tidak ada. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapus dosanya sendiri. Hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Kita melihat ketika dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini dikatakan bahwa langkah pertama yang katakan pergilah. Ya, di sini katakan kata ini bukan saja perintah seperti orang bilang pergi kamu, ya. Ketika mungkin seorang orang tua katakan kepada kamu pergi, bukan sekedar itu saja. Tapi di sini mengandung adanya penguatan. Seolah-olah Tuhan berkata, pergilah, jangan takut, jangan gentar. Karena aku yang punya kuasa yang sama aku berikan kepadamu untuk pergi apa? Membawa orang percaya kepada Tuhan. Membawa orang untuk boleh mengenal Kristus. Mereka tidak boleh hanya diam di tempat. Kalau kita mungkin berapa puluh tahun kita kenal Tuhan, tapi kita nggak pernah tergerak sedikit pun untuk membawa pergi, untuk membawa orang kepada Kristus. Kita nggak usah pikir jauh-jauh, oh saya harus ke luar negeri dulu baru saya berkatakan itu saya membawa orang pada Tuhan. Lihat orang-orang sekeliling kita. Karena ini juga 2 bulan ini kita akan bicara tentang keluarga. Sudahkah kita pergi, maksud kita melangkahkan diri, memberanikan diri untuk memberitakan berita Injil kepada keluarga kita? Kebanyakan di jemaat kita pun tentu masih saja ada anggota keluarga kita belum percaya. Entah orang tua kita, sanak saudara kita, keluarga besar kita. Kita pun masih terus bergumul. Saya pun secara pribadi masih bergumul dengan saudara-saudara saya belum percaya kepada Tuhan. Saya tetap ketika ada kesempatan, saya pun ingatkan. Saya pengen berjumpa dengan kamu, saya katakan ya kepada saudara yang lain. Tapi kalau nggak ke tempatnya sama, nggak bisa. Kita nggak punya benang merah yang sama. Ya, karena kita butuh Kristus untuk bisa menerima keselamatan itu, untuk hidup yang kekal itu. Saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa katakan. Tapi saya percaya Tuhan yang akan bertindak selanjutnya. Asal apa? Pergilah, mulai melangkah, nggak diam diri. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 14, ya, Roma 10 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gak mungkin tiba-tiba mereka tahu. Apalagi mungkin mereka di daerah pedalaman atau mereka yang jauh dari firman Tuhan. Gak ada orang sekeliling mereka orang percaya. Tapi sedang kita yang orang percaya, kita hanya berdiam diri. Udahlah, itu tugasnya hamba-hamba Tuhan. Saya tuh gak ada apa-apanya. Kita semua gak ada yang bisa tanpa Roh Kudus. Tugas kita hanya menceritakan, memberitakan. Yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan sendiri. Ya, kita berkata
Bisa dengan kesaksian hidup kita. Kita semua orang-orang percaya berjuang dengan itu. Bagaimana hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Mereka menjadi tertarik. Kenapa orang ini berubah? Belakangan ini kita ada kejadian di mana ada satu hamba Tuhan yang meninggal, ya. Dia seorang muda, masih cukup muda, meninggal di usia 37 tahun. Ya. Raditya Oluan, ya. Ketika saya lihat berita banyak yang mengucapkan tanda duka, dan mereka berkata bahwa banyak perkataan kekuatan firman Tuhan disampaikan. Padahal Raditya ini adalah seorang yang dulunya hidupnya hancur, ya, hidupnya begitu rusak. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan, dia bisa jadi berkat. Dia mau nyatakan itu karena dia sudah mengalami kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, maukah kita pergi menyatakan itu kepada mereka yang belum percaya? Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini bukan ayat menakut-nakuti kita. Tapi ini jelas. Rasul Paulus, dia menyadari. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Tapi dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena kita bertanggung jawab pada Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita nanti, Tuhan nggak tanya berapa banyak hartamu, ya, berapa banyak prestasimu, tapi Tuhan tanyakan berapa jiwa yang kau bawa bagi Kristus. Selama hidupmu, sudahkah sekali engkau katakan itu, atau engkau menyampaikan kesaksian hidupmu yang menceritakan tentang kebaikan Kristus? Jika tidak, belum terlambat. Selama Tuhan memberikan engkau nafas itu, lakukan itu. Kerjakan itu. Ketika katakan pergilah, sudahkah kita dengan kerendahan hati, dengan kerinduan, saya mau pergi Tuhan, tolong saya. Saya setiap tahun, semenjak saya jadi hamba Tuhan, satu hal yang saya minta ketika saya masuk ke tahun yang baru, Tuhan, bawa saya kepada orang-orang yang bisa saya sampaikan berita firman Tuhan. Ya, ketika ada kesempatan saya mau sampaikan itu Tuhan. Saya nggak tahu caranya, bagaimana, apalagi tengah pandemi seperti itu, seperti ini. Tapi saya percaya, saya hanya minta kerinduan daripada Tuhan. Tuhan akan menolong saya. Dia siap tidak siap, saya akan tetap sampaikan itu. Saya hanya bisa menyampaikan, sisanya Tuhan yang bekerja. Roh Kudus Tuhan yang boleh menjamah orang itu. Selanjutnya dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika kita sudah membawa orang kepada Kristus, gak boleh berhenti cuma sampaikan. Dikatakan bawa mereka untuk menjadi pribadi yang punya komitmen. Ya, baptis itu sebagai tanda lambang, ya, meterai supaya dia yakin bahwa ya saya sudah menjadi milik Kristus. Yang hal ini saya tidak sampaikan lebih banyak. Kita percaya bahwa kalau ketika Tuhan bekerja, dia juga orang itu akan punya kerinduan. Dia mau jadi serius, ya, mau berkomitmen, ya, nggak mau cuma jadi orang Kristen asal-asalan, mau belajar kenal Tuhan. Makanya ketika dibaptis, dia akan tertanam dalam satu gereja, dan disitulah dia akan semakin bertumbuh mengenal Kristus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan, ya. Maka ini istilahnya pemuridan nggak cuma stuck ketika dia percaya, namun dibaptis, itu dimuridkan, diajar tentang firman Tuhan. Ya, banyak di firman Tuhan mungkin mereka nggak tahu siapa itu Tuhan, ya, apa itu dosa, bagaimana saya sebagai hidupan sebagai orang percaya, tugasnya kita. Mungkin banyak juga orang-orang yang mengatakan Kristen, tapi sampai detik ini dia nggak mengerti tentang kekristenan, tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Orang itu sendiri pun tidak mampu, dia tidak mengerti akan firman Tuhan ini. Bagaimana dia bisa mengajar kepada orang lain? Dengan cara apa? Kita
renungkan firman Tuhan baik-baik. Ketika ikut ibadah, ikutlah ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika ada kesempatan, ada pendalaman Alkitab, ada komsa, ada kegiatan rohani yang bisa kita ikuti, ikuti. Saya senang ketika pandemi ini yang saya syukuri adalah banyak seminar free ya. Jadi saya bisa ikuti ya waktu-waktu walaupun kadang-kadang sampai berapa jam gitu. Tapi saya senang, kenapa nggak perlu jauh-jauh jalan, tapi saya bisa ikuti, dapat sesuatu. Dan salah satu seminar ya kemarin bicara ini, ternyata tingkat pemuritan hanya 3%. Bayangkan, rendah sekali. Jadi kerinduan kita bersama bahwa Tuhan boleh melihat kita. Tidak berhenti sebagai orang percaya. Ada yang kita lakukan. Tentunya kita terus membangun diri kita secara pribadi. Tapi juga ada yang kita kerjakan. Yaitu apa? Memberkati orang lain. Melalui kehidupan kita. Melalui kita memberitakan Injil. Sehingga mereka boleh kenal kepada Tuhan. Saya teringat ketika saya mengikuti ada satu hamba Tuhan, dia menyampaikan demikian. Dia hamba Tuhan yang ada di luar negeri, dia katakan bahwa dulunya dia bukan orang, dia hidup dalam lingkungan orang percaya, tapi dia nggak sendiri, nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayahnya seringkali mengingatkan, ayo percaya kepada Tuhan. Karena ayahnya pun juga menyampaikan kepada banyak orang, tapi anaknya sendiri pun masih mengeraskan hati. Sehingga suatu hari, sang ayah meninggal dunia. Ketika ayah itu meninggal dunia, ada satu orang yang diberkati dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Berapa tahun kemudian, orang yang dibawa oleh ayahnya itu, yang membawa anak ini kenal kepada Kristus. Hal yang luar biasa. Mungkin ayah dulu berpikir, wah saya udah menyerah, gak bisa ngelakuin apa-apa untuk anak saya. Tapi apapun dia lakukan, dia mau tabur. Ada satu quotes yang dia sampaikan. Anda tidak akan tahu benih yang Anda tabur akan menjadi panen yang Anda tuai di masa depan. Ini satu kendala yang seringkali orang pikirkan. Saya udah capek kok, bukan saya nggak lakukan, saya udah lakukan. Mungkin di antara kita berkata demikian. Saya sudah sampaikan, saya sudah sering ingatkan, tapi kan nggak ada hasil. Akhirnya buat orang, udahlah saya berhenti aja, saya nggak mau lakukan itu. Tapi apa yang terjadi kepada pendeta ini yang dia mengalami sendiri? Dia diteguhkan oleh orang yang pernah dilayani oleh ayahnya. Ya mungkin ayahnya juga nggak melihat anaknya saat ini sudah menjadi pendeta, ya bukan hanya percaya kepada tapi menjadi pendeta. Tapi itu yang dibilang, Anda tidak tahu apa yang akan kalian tuai. Yang penting apa ya? Kita yang penting tabur, lakukan. Tidak ada yang pernah sia-sia ketika kita bekerja di jalan Tuhan. Kita akan merasakan berkat sendiri. Yang terutama berkat Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Di ayat yang ke-20 dikatakan, di ayat yang ke-B, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai selama-lamanya. Ketika kita mulai ragu, kita takut, ya apalagi kita hidup di tengah bangsa yang sangat sensitif soal agama. Ya, ada istilah kristenisasi. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang mengarahkan kita, Tuhan akan jaga kita. Opo sekalipun nanti suatu saat kita jadi martir Tuhan, itu atas izinnya. Itu ada berkat sendiri bagi kita semua. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kenapa? Kuasa Allah yang bekerja. Sekali lagi, bukan kita, tapi kita hanya alat, kita perpanjangan tangan Tuhan. Supaya Injil Tuhan tersebarkan. Sehingga perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridmu itu nyata. Sehingga ketika itu, ada orang berkata, ketika itu terjadi, sehingga jadikanlah semua bangsa murid itu benar-benar nyata, Tuhan akan segera datang. Siapa yang mau menanti? Siapa yang terus menantikan kedatangan Tuhan? Saya terus pun menantikan. Begitu indahnya, ya. Ada hal yang indah, tapi sembari kita menunggu itu semua, ada yang kita kerjakan. Ada yang harus kita lakukan, yang harus kita sungguh-sungguh kita berikan melalui kehidupan kita.
Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan baik kita, tapi dengan kita melakukan perintah Tuhan. Dan inilah salah satu perintah penting. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Dan kita rindukan, apalagi orang-orang keluarga kita ya yang belum percaya kepada Tuhan, boleh mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Kami percaya bahwa ketika Engkau memberikan perintah ini sebelum Engkau naik, Engkau rindu kami sebagai orang percaya melakukannya. Kami manusia yang terbatas Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang telah Engkau janjikan dan telah ada dalam hidup kami sebagai orang percaya. Roh itulah yang akan memampukan kami Tuhan untuk mengerjakan bagian ini Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, di zaman akhir ini Tuhan, kami minta pertolongan pada Tuhan. Kami rindu melihat keluarga kami boleh diselamatkan, teman-teman kami, bangsa kami. Semakin banyak orang mengenal Kristus dan menjadi murid-Mu Tuhan, jadi pengikut-Mu, dan mereka boleh mengalami anugerah keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Percaya ada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, memampukan setiap kami. Bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukan dan juga membagikan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati jemaat-Mu, biarlah Engkau membangkitkan Tuhan, agar tetap boleh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan, Kau yang berkenan atas setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan pada hari ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan boleh meneguhkan iman kami semua ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kiranya Tuhan yang memakai dia lebih dahsyat lagi dimanapun dia boleh melayani. Tuhan juga yang memberkati persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu lewat keberadaan jemaat kami GGPHK. Bapa, kami menyerahkan gereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, untuk tuntunan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi gereja kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang lanjut usia. Bapa, kami berdoa khususnya mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, mereka dalam kelemahan tubuh, mereka yang tak berdaya. Mari Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan secara sempurna setiap bagian tubuh yang rusak, yang sakit saat ini. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan yang anak-anak-Mu di Jemaat HK geluti ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, dan biarlah apapun yang dilakukan dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau buatnya berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang masih studi, baik melalui online maupun yang mereka yang sudah offsite. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, berikan mereka kemampuan Tuhan, berikan mereka hikmat bagaimana mereka juga dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik ya Bapa. Berkati juga untuk orang tua yang masih mendampingi setiap anak-anak mereka yang masih bersekolah di rumah. Kiranya juga Tuhan yang memberikan kesabaran, berikan mereka hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa menyerahkan untuk GGPHK yang ada di Pontianak maupun Pos PI yang ada di Wajok. Tuhan juga memberikan pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di sana. Untuk setiap para
pengurus dan para pelayan di sana juga Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan yang ada di Jakarta ini, memberkati juga untuk Muse, untuk para hamba Tuhan, setiap guru-guru sekolah minggu, pengurus youth, aktivis dan para pelayan yang ada. Kiranya juga Tuhan memberikan kami kesatuan hati, dan biarlah kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan rasa ucapan syukur dan penuh dengan sukacita ya Bapa. Dan kami boleh memiliki sikap hati yang benar Tuhan saat melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan, Kau yang memurnikan motivasi kami dalam pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Kau yang terus memberkati bangsa kami, dan kami tetap percaya dan yakin Tuhan Kau yang akan terus memberkati, Kau yang terus mengasihi bangsa kami ya Bapa. Dan biarlah belas kasihan-Mu boleh ada buat bangsa kami Tuhan. Kami berkati pemerintahan kami Tuhan. Kami berkati presiden, wakil presiden, setiap menteri, staf pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kau yang memberkati mereka Tuhan. Kau yang memberikan mereka hikmat dalam setiap mengambil keputusan yang ada Tuhan. Dan biarlah itu untuk kebaikan rakyat Indonesia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan juga untuk pendistribusian vaksin yang masih berlangsung sampai saat ini, kiranya juga Tuhan yang memberkati ya Bapa. Dan biarlah vaksin ini dapat diterima dengan baik Tuhan untuk setiap mereka yang dapat menerimanya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masalah yang ada di bidang pendidikan, khususnya juga Tuhan ekonomi, biarlah Tuhan juga campur tangannya Bapa. Keamanan di Indonesia ini, biarlah malaikat-Mu yang berjaga-jaga Tuhan untuk bumi Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk penginjilan di Indonesia, biarlah boleh terus terjadi. Tuhan membangkitkan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini, boleh bangkit menjadi terang dan garam Tuhan di bumi Indonesia ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap penginjilan terjadi melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial ya Tuhan. Memberkati secara khusus hamba-hamba-Mu yang Kau pakai secara khusus melayani di pedalaman-pedalaman Tuhan, yang memberikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, bahkan setiap keluarga yang harus mereka tinggalkan, untuk boleh melayani jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami semua. Kami begitu bersyukur Bapa, kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa yang tidak sempurna ini, dan biarlah Tuhan sempurnakan Tuhan. Kau juga yang menjawab semua tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh mengakhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家庭嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，
如同真母玛利亚所生，在本丢比拉多属下受难，被当于十字架，受死埋葬，光彩阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信信与共的教會，我信信徒相同，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。
Bapak Ibu Jemaat, kini tiba saatnya untuk mengakhiri ibadah pada kesempatan minggu ini. Mari kita mengangkat pujian, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita mau katakan ini sekali lagi, lebih sungguh. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan boleh kami kerjakan, kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kehidupan kami yang selama ini kami masih diizinkan boleh hidup, hingga kami boleh menyatakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kami kerjakan. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, memberkati jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, ajak kami menjadikan mereka jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang boleh menjadi berkat terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.